Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini suasana yang alhamdulillah enak. Kita masih diberikan oleh kekuatan iman. Dengan iman itu apapun keadaannya kita masih hadir di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kepada kami pahala dan barokah di dunia hingga akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah, kita buka dengan suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadal muallif lahum walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, mari kita simak nasihat atau renungan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada nasihat, keterangan, renungan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang yang bakalan dimasukkan kuburan? Kita bakalan kalau mati masuk kuburan, Mbak ya? Iya. Kalau enggak ada tanah itu, Pak, boleh katanya, Pak, dibuang ke laut, digandolin. Naudzubillah, jangan sampai begitu, Pak ya. Kok nggak bawa bekal? Di sini min amalis soleh, ya, di ibaratnya bekalnya amal soleh, nggak ada. Naudzubillah, Pak ya. Naudzubillah. Ada nggak begitu, Pak, orang, Pak? Mudah-mudahan jangan terjadi kita, Pak ya. Kita sholat, kita taklim, benar nggak Pak ya? Kita amal soleh itu mungkin nolong orang, walaupun hanya segelas air, nolong orang, walaupun ataupun beramal soleh, umpamanya di jalan ada kerikil tajam, kita pinggirin, itu amal soleh. Atau barangkali mohon maaf Bapak, di masjid, di musola ada tai cicak, kita pinggir, itu amal soleh. Setiap ada begitu kita lakukan, setiap begitu, nah itu termasuk amal soleh, itu sebagai bekal. Nah kok seumpamanya ada orang nggak ada itu, nggak ada amal soleh itu, faka'anna maraqibal bahro, maka bagaikan orang mau nyeberangin lautan bila safinatin, nggak ada kapalnya, nggak ada perahu, bisa nggak Pak nyampe, Pak? Kita ke ujung sono, ke ujung sini, nggak mungkin. Wah, apa namanya, berenang. Kita mah bukan ahli berenang. Kadang-kadang berenang sebentar aja sudah kram, betul Pak ya? Kecuali kalau angkatan laut itu memang dilatih terus itu Pak ya. Dilatih terus, dilatih itu. Kadang-kadang juga kalau itu ada lomba-lomba apa nyebrangin laut, nyebrangin pulau, kalau oleh pulau nggak semuanya bisa.
Di tengah jalan sudah ada yang nolong. Coba kita bayangin, ya, nyeberang lautan, nggak ada kapal, nggak ada perahu, pasti apa Bapak? Tenggelam. Nah ini gambarin itu, ya. Maka fayaghruqu gharqan, maka orang tersebut bakalan tenggelam, la khalasalahu, tidak bakalan selamat, ya, illa biman yang fudu, kecuali ada orang yang nolong. Punya nyeberangin, ada yang nyolong. Tadi saya gambarkan Pak, ya, angkatan laut lagu lomba, pasti di baliknya ada apa? Ada kapal yang ngiringin. Umpamanya kelihatan sudah ngap-ngap, udah tolong begini, tolong gitu, ada nolongin. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, Masya Allah, siapa? Ya, ketika di dalam kuburan, siapa yang nolong? Tidak ada lain kecuali apa Pak? Amal soleh kita. Apalagi Bapak. Nah, tuh di dalam gambaran Nabi, apabila anak Adam meninggal, ya putus, bener gak Pak ya? Kecuali 3, bener gak Pak ya? Ingat Mbak ya? Apa Pak? Sedekah jariyah. Makanya kalau kita Bapak sedekah jariyah, udah jangan ya udah balik ke masjid. Makanya Allah itu nyuruh sedekah nggak banyak Bapak, nggak banyak, tapi terus pokoknya duit sejuta sudah sedekahin semuanya, nggak ada. Kita punya punya duit sejuta, paling sedekah berapa Bapak? Kalau ada recehan 2.000, pasti dikeluarin 2.000. Kebanyakan ada juga wah 100.000, mah itu dikit mah, paling 2.000, nggak apa-apa. Memang perintahnya dikit, meskipun dikit, wah itulah yang nolongin katanya. Itulah yang jadi apa namanya pelampung ketika ngelewatin lautan. Itulah apa namanya penolong, orang yang nolongin ada di atas perahu tersebut itu. Nah, apa lagi selain itu? Apa lagi Bapak? Au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Jangan, wah kalau saya nggak jadi ustadz, nggak harus jadi ustadz. Bisa saja seumpamanya punya keahlian, apa namanya, Gojek. Nah, kan diajarin lo begini kan ada kan teknik nggak Pak Ustadz ya? Iya, supaya dapat penumpang banyak itu pasti sakit, ada ilmunya itu, nggak mungkin nggak ada ilmunya. Dianyek nunjuk, akhirnya diamalkan. Apalagi yang ketiga nih wawalatin salihin yad'ula, punya anak soleh doain. Anak soleh juga nggak harus ustadz, gagak. Kriteria orang yang soleh itu Bapak, umpamanya sholat 5 waktu, anak kita itu sudah termasuk anak yang soleh Bapak. Ini batas Bapak Pak ya. Masya Allah, kan anak kita ini ayo sholat, ya kan, ya diajarin. Yang kecil kita diajarin, biarin kambing anak kecil sholatnya megel, biarin, itu kan belum ngerti. Nanti kalau sudah ngerti kan nggak begitu. Anak kita kobrak ayo ngaji, ya kan, ngajiin. Akhirnya di madrasah, di PA diajarin apa? Ngaji, ke ikro, ngaji, apal-apalan. Nah itu loh Bapak yang nolong kita. Ya, tuh. Itu kalau yang sedih kan Bapak, ya Allah kita punya anak nggak begitu, ya Allah gimana, tenggelamnya di laut, mungkin barangkali ada yang nolong selain manusia. Itu katanya ada lumba-lumba itu apa namanya, binatang itu ya, kadang bisa nolongin, ya ibunya dipinggirin. Nah kalau itu kan dohir nampak. Nah kalau tenggelamnya di mana, di alam kubur, siapa yang kita digecet, yang ia digebukin. Masyaallah. Saya pernah, bener apa enggak dengar cerita Bapak, di Karet Tanah Abang. Iya Pak, Karet Tanah Abang itu kuburan di Tanah Abang ya Pak ya. Iya Pak, katanya rumah yang dekat kuburan itu hampir katanya Pak tiap malam kedenger bum bum, kayak apa namanya, kayak bom. Itu Bapak apa itu malaikat lagi gebukin tuh Pak.
Ya karena mereka saking biasa aja, ya udah biasa. Mungkin barangkali ibarat di Sikaret itu kan dekat rel kereta, ya Pak ya. Ya kalau kereta kan berisik banget Pak ya. Udah bilang karena sudah saking biasanya, udah dianggap kayak biasa. Masya Allah Pak, dikepuk. Kata baginda Rasul, ini sedikit nakut-nakutin Pak ya. Mohon maaf nakut-nakutin itu tuh. Seandainya manusia dengerin gimana malaikat lagi gepukin, gimana barangkali ketika digebuk keluar suara jeritan, la asom, kupingnya langsung budek Pak. Saking apa nah? Kalau ada bongkok dong, itu kan bikin pada budek kan Pak ya. Tuh, nah itulah Bapak cerita yang sangat menakutkan. Nah, oleh karena itu kita masih diberikan oleh Allah umur, yuk bawa bekal. Gak seperti bekalnya orang yang mudik. Cuma diajarkan Nabi bekalnya apa? Suruh banyak amal-amal soleh. Ayo. Terus ada niatan amal soleh. Meskipun gak kecil kita lakukan kecil udah. Nggak ngomong begitu, ngomong begini, ente minta terus, kapan ente ngasih aneh? Ibarat ini ente minta rokok melulu, kapan ente ngasih? Oh jangan Bapak, kalau ente ngomong itu hilang amal kita ini. Kenapa hilang? Ria, ya kan Pak ya? Udah Bismillah, udah gitu tuh kan. Dan sungguh beruntung orang yang ngasih kan. Ente minta terus apa? Coba lihat, kita pasti ngasih terus. Benar gak Pak ya? Nah itu menandakan Allah balas itu. Dia yang terima, miskin terus. Sering kita dengar Pak ya, tangan di atas lebih utama. Itu hari ini bisa ngasih, besok bisa ngasih, besok bisa ngasih lagi. Atau boleh cerita, minggu yang lalu hari Senin bisa ngasih, Selasa ngasih, Rabu ngasih, Kemis hari ini mudah-mudahan bisa ngasih. Itu menandakan Allah bales apa yang kita keluarkan. Ini ya bisa kan nikmat itu. Entah Allah balas apa kayak Bapak. Ya, nah itu amal soleh. Itulah sebagai apa Pak? Bekal kita di sana. Namanya bekal habis nggak Bapak? Habis kalau ibaratnya kita ke kampung. Kadang-kadang belum sampai kampung sudah habis. Kenapa Pak? Lantaran macet. Ya kan Pak ya, macet. Belum sampai ke sebenarnya sudah. Bisa saja kita Bapak habis gimana? Bapak kita nggak tahu kiamat kapan. Coba nih mbah-mbah kita sudah berpuluh tahun yang lalu Bapak masih di kuburan Bapak ya. Kan Pak ya? Itu berapa triliun amal soleh yang dibutuhkan sampai sekarang belum kiamat. Kalau kita mati plek langsung kiamat, udah. Tuh Bapak, makanya kita terus nambah amal soleh, amal soleh sebagai bekal kita. Kata baginda Rasulullah, mal mayitu fil qalbi, tidaklah seorang mayit di kuburan illal ghariqil ghaus, dia tenggelam bagaikan butuh pertolongan. Nabi mengatakan, tuh Pak, terus tolong. Tadi saya katakan Pak kok ya nggak ada amal solehnya. Makanya kita jangan sampai Bapak pelit ngasih, apalagi ke masjid yang jelas-jelas masjid Pak ya. Sampai sekarang berapa persen tuh masjid digusur? Andaikan digusur ataupun hanya dia apa? Dipindahin. Benar kan Pak ya? Terus itulah dikatakan amal jariyah. Tadi saya mengatakan kita disuruh oleh Allah amal nggak usah banyak, sodako nggak usah banyak. Dalilnya itu dalam surat faman ya'mal misqala darratin khairan yarah. Loh Pak, suruh infak walaupun hanya sebutir, umpamanya sebutir apa tuh? Sebutir. Tapi jangan kira Pak, kalau sebutirnya tanaman, sebutirnya apa namanya kan? Kalau ditanam jadi berapa Pak?
Ya kan Pak ya? Digambarkan dalam Al-Qur'an sampai apa? 70 sampai 700. Tuh. Apalagi gede. Terus kenapa saya ulangin kembali? Ya, ulang dari atasnya. Amal soleh kok sebidaro itu. Umumnya kalau amal sedikit ikhlas. Tadi saya gambarkan Pak ya, ulangi lagi. 1.000.000 hanya 1.000. Saya yakin ikhlas. Kenapa? Melihat yang kecil ini melihat yang gede. Gak ada istilah waduh, walaupun gak jadi sesudah, kalau kurang 1.000 ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Nah itulah Bapak yang dimuliakan oleh amal-amal tersebutlah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai penolong. Kalau di laut sebagai ban. Ya Pak ini, kalau depan kan insya Allah saminim sebagai apalagi pelampung dan sebagainya. Talibun, yaitu orang yang ada di dalam kubur itu minta-minta apa pertolongan li ayu ghosah supaya dia apa terselamatkan dengan serpun. Nah sekali lagi Bapak yang dimuliakan oleh pagi hari ini kita diberi nasihat, ayo banyak-banyak beramal saleh, tidak banyak sedikit saja ya, dan terus kita istiqomah. Saya kira itulah Bapak, nggak usah banyak-banyak ya. Pagi hari sekali lagi ngajarin dulu banyak amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.